Ipung dinasihati oleh kakek dan neneknya untuk tidak bersiul saat maghrib karena hal tersebut dipercaya sebagai pamali di desa mereka. Adanya warga yang meninggal di samping rumah membuat pamali tersebut benar-benar harus dihindari. Namun Ipung tidak mengin. Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi di Screen Story Podcast spesial Ramadan. Harusnya dari pertama ya. Dari pertama gue bikin live gitu. Karena gue gak ada bahan. Gue bikin konten. Gak tau sih men, karena gue kan tanggal 3-nya kuliah ya, hari pertama. Jadi sepertinya nah gue pulang dari sekolah langsung live gitu biar menarik peminat orang-orang buat ke channel YouTube gue. Dan ternyata engagementnya lebih tingginya di short ya daripada di live ya. Maksudnya dapat view barunya tuh dari short. Kalau dari live yang biasa, short yang live ternyata engagementnya lumayan tinggi karena ya orang scroll nanti ketemu channel gue gitu atau apa. Kalau live biasa ya subscriber gue doang paling muncul di beranda gitu, kayak orang lagi nyari game misalkan, kayak kemarin gue main Silent Hill gitu. Dia search Silent Hill ya udah nemu aja gitu Silent Hill. Dan habis itu gue main Suikoden ya selama bulan puasa ini, ya seru-seruan aja gitu. Refreshing dari tugas kuliah yang sudah makin, gue udah tahu nih pasti bentar lagi ada tugas kuliah. Dan sorry aja udah lama nggak bikin podcast karena nggak, gue yakin pasti ada yang nanya, bang kenapa jarang bikin podcast? Karena pertama eh, nggak tahu mau bikin apa, ngebahas apa gitu, bingung kan. Karena sebenarnya sih permasalahan di daerah gue banyak ya. Kayak orang bulan puasa masih marah-marah gitu ya. Habis itu ada orang teriak di tengah jalan, nggak tahu kenapa. Jadi kayak teriak kenceng gitu, men. Kayak kalau lu main Left 4 Dead gitu, tiba-tiba ada makhluk yang teriak kan tuh, witch gitu. Teriaknya kenceng. Terus lu kayak diem. Ya semuanya langsung nge-freeze gitu, ngeliat suara dari mana gitu. Pokoknya banyak keanehan di bulan Ramadan ini. Dan oh ya, alasan kedua kali ya. Alasan kedua, gue udah ngundang temen gue tiga orang nih. Jadi dua orang ini barengan nih, dia gue ajakin podcast. Bahas apa nih gitu kata gue. Kan gue juga lagi bingung, nggak ada bahasan apaan gitu. Nah temen gue dua orang, dia dia punya ide nih. Tenang Rey, gue ada. Tiba-tiba dia kan ngadep-ngadepan gitu sama temen gue yang satunya lagi nih. Mereka ceritanya sama-sama satu kampus gitu. Terus si yang nomor satu dia malah ngeledekin fakultas temennya gitu, terus diucapin nama fakultasnya. Terus yang satu lagi nanggepin gitu, "Eh, bukan fakultas gua tapi orang-orangnya." Aduh, gue langsung, duh, udah sebutin nama kan gue yang kena ya nanti ya. Terus ada lagi temen gue satunya lagi. Nah ini kan dua orang nih, gue udah kayak gak usah lah gue upload, kena nanti gue sama orang-orangnya kan. Apa mahasiswanya kan ada yang nggak terima kan, takut juga gue. Ini kan podcast buat ngebahas horor atau film gitu ya, malah jadi misuh-misuhin kampus orang. Nanti namanya jadi apa ya, podcast eh, kasus kampus aja. Podcast drama kampus aja. Nah temen gue satunya lagi juga sama gitu, malah ngomongin kampus anjir. Kan gue kena nanti. Jadi ya podcast gue akan tetap di ranah horor sama film lah ya, sama game lah paling. Kalau game masih enggak. Kalau game ya di live stream gue aja, lu nonton live gue. Ini kenapa sih? Sama ya, kenapa ya orang masih marah-marah di bulan puasa? Gue juga tadi agak marah-marah. Mungkin karena lapar kali dia. Tapi misalkan ya, lu lagi di tengah jalan terus tiba-tiba ngeliat orang marah, pemikiran lu yang pertama kali kenapa dia marah? Mungkin kalau gue ya,
mungkin dia lagi ada masalah kali, masalah di rumah gitu, istrinya nggak masakin sahur mungkin, atau dia bangunnya kesiangan, pas bangun udah azan subuh, kan kita nggak tahu. Atau emang selain itu apa ya, paling anak kecil nantangin polisi itu. Lu tahu beritanya nggak sih? Gue muncul. Jadi itu kayak dia anak kecil nih, bocil, dia bawa motor gitu, di belakangnya polisi, terus sama dia kayak ditantangin gitu si polisinya gitu, kayak kayak dikira mau jadi kayak Subway Surfer gitu ya, dikejar-kejar polisi. Totonya ditangkap akhirnya, nangis deh. Ya menurut gue jangan terlalu kacau banget lah, men. Itu sampai dijemput bapaknya lah, katanya dia nggak diizinin sama bapaknya bawa motor, tapi masih bawa aja. Apalagi ya, paling bahas film ya. Film tuh akhir-akhir ini apa ya, banyak yang bisa menemani puasa ya. Gua waktu itu nyoba nonton film, ini kursi gue berisik banget ya. Paling Kemah Terlarang. Tuh Kemah Terlarang tuh sangat, apa itu, Kemah Terlarang sama Kuasa Gelap. Kuasa Gelap terus sama Dosen Gaib. Dosen Gaib gue udah bahas 2 video yang gue bahas bareng temen gue satu. Kemah Terlarang tuh ya, lu lagi berkemah, terus satu temen lu ada yang kesurupan sampai dia jatuh dari ketinggian gitu kan, ada scene jadi dia terjun dia karena kesurupan, dia lagi di jembatan gitu, terus bawahnya agak tinggi, jadi dia jatuh. Wah pokoknya tingkat hidupnya tuh nggak mungkin gitu, tapi ternyata selamat. Gila. Dan orang-orangnya tuh masih lanjut-lanjut aja gitu, ada tragedi kayak gitu tidak, masih kita lanjut aja enggak. Kalau gue jadi cuttingnya ya, kan itu kan ada alumni. Jadi itu ceritanya tuh alumni pengen bikin perkemahan gitu, bukan pengen ya, emang rutinitas. Rutinitas perkemahan gitu. Pokoknya dia maksain banget gitu karena dia emang pengen dapat ilmu gitu. Ini sorry aja spoiler ya, nggak usah nonton emang. Apa, dia pengen dapat ilmu gitu loh, pengen eh katanya sini dari kisah nyata ya, tapi gue nggak pernah dapat beritanya sih. Ah, gue nggak tahu banget, tapi kalau lu tahu bisa kasih link ininya ke gue ya, karena gue nggak tahu mana ada berita itu dari kisah nyata. Tapi nggak tahu itu dari kisah nyata apa enggak ya. Pokoknya tuh histeris deh tuh, satu satu perkemahan, dan maksain banget gitu. Si karakter ceweknya, kamu saya pilih, kamu akan jadi avatarku gitu. Kayak Moon Knight gitu, dia dapat kekuatan lawan si alumni yang rese, orang kecelakaan masih mau lanjut, temennya sampai kesurupan apalah. Sama ada scene ini, dia udah tahu, mereka udah tahu nih anak sakit gitu ya, maksudnya suka bengong, tiba-tiba diam, tapi masih diajak kegiatan gitu ya, bukannya taruh di UKS. Terus lu tahu anehnya apa nggak, dia disuruh berbaris ya sama teman-temannya, dia paling belakang. Kan kalau orang kayak gitu mending taruh paling depan ya, terus tiba-tiba hilang, ya salah lu lah. Ya pokoknya banyak film yang maksa, walau konsepnya menurut gua menarik ya, itu perkemahan, nggak cuma film horor apa sih kita biasanya kayak kampung. Kasihan men, kampung yang waktu itu dibilang angker, warga nggak ada yang apa, orang-orang luar pada nggak mau lewat situ, padahal nggak ada apa-apaan. Apa filmnya apa ya, Sumalas inget gue waktu itu ya, yang gue bilang kontroversi, dan yang gue bilang dia mau dapat anak dia ke dukun gitu. Nah itu gue udah negatif tuh, kayak wah ini caranya gimana nih, ternyata didoain sama dukun-dukun cewek, ternyata didoain punya anak, anaknya kembar, yang satu jahat yang satu baik. Mbak yang jahat di akhir hidupnya arwahnya pindah ke yang kembar gitu. Ini sinopsis singkat Sumala nih. Terus
Jadi eh dia penuh rasa dendam gitu, kayak aku akan apa, pembuli, aku akan memburu para pembuli. Ya setidaknya konsepnya menarik lah ya, nggak cuman kayak setan apa segala macem. Tapi film Indo menurut gua lama kelamaan ya, mereka kehabisan ide men gue ya. Makanya mereka dapat idenya dari cerita di Twitter atau di X. Makanya banyak yang dari Simple Man itu kan, yang KKN lah apa itu kan, mereka kayak beli gitu men, beli hak ciptanya. Kayak nanti mau ada pabrik gula juga waktu itu kontroversi. Ada, kita lihat apa lagi, apa film horor ini, kita langsung baca-baca ya. gue udah gue udah males men asli. Elena, oh ini Indo nih, kayaknya Indo ya. Nama filmnya Singsot. Gue nggak tahu artinya apa ya. Ipung dinasihati oleh kakek dan neneknya untuk tidak bersiul saat maghrib karena hal tersebut dipercaya sebagai pamali di desa mereka. Adanya warga yang meninggal di samping rumah membuat pamali tersebut benar-benar harus dihindari. Namun Ipung tidak mengin mengindahkan perkataan kakek dan neneknya dan tetap bersiul. Gila men, lo kalau film horor lain tuh ceritanya tentang apa, arwah yang wah gentayangan apa segala macam, atau dia beli rumah yang isinya hantu. Ini cuman gara-gara bersiul kan, bisa tinggal di selotip aja gitu mulutnya biar ketika tidur Ipung bermimpi bahwa ia diteror oleh sebuah sosok yang menjelma menyerupai orang-orang yang ia kenal, yang diakhiri dengan mimpi tentang kematiannya. Wah, saat terbangun ternyata teror tetap menghantuinya hingga ia hanya memiliki dua pilihan. Wah, pilih merah atau biru nih. Mati, bukan pilihan sih itu, atau lepas dari kutukan yang harus membuatnya berpindah raga dengan orang sebelumnya yang tersesat di alam gaib karena melanggar pamali yang sama. Gara-gara bersiul. Ah, Desa Mati ini gue pernah ngebahas nggak sih? Nah, baca lagi aja. Wah, kayaknya pernah sih. Nggak apa, bacain lagi buat nambahin durasi. Makhluk apakah penghuni makhluk apakah penghuni desa mati yang tidak sengaja didatangi lintang? Kan enggak. Nama makhluknya apakah penghuni desa mati yang tidak sengaja didatangi lintang? Dan teman-teman dalam perjalanan mereka ke objek wisata terkenal yang viral, tanda tanya. Mengapa mereka menemukan potongan tubuh manusia di kuali masakan penduduk desa yang ternyata adalah salah satu desa mati di sekitar objek wisata yang viral, tanda tanya. Benarkah desa itu desa mati yang penduduknya abadi dengan korban darah manusia, tanda tanya. Apakah benar area desa mati ini dihuni demit pemangsa manusia, tanda titik gitu. Apa ya? Ya, premisnya sudah lumayan. Tulis ulang bro sinopsisnya bro. Setan botak di jembatan Ancol, ini mah komedi horror. The Monkey. Oh, ini dari bukunya Stephen King ya. Ya The Monkey itu bagi lo yang nggak tahu ya, kayak Final Destination, udah itu aja. Samar. Setelah sang suami, Nindo kan? Oh ya benar. Meninggalkannya untuk perempuan lain, kacau. Seperti teman saya, Imir. Seorang komikus horor menginjakan kakinya pada rumah kayu peninggalan keluarga yang telah puluhan tahun lamanya terbengkalai. Ilmira yang kini juga berada dalam situasi krisis finansial harus dituntut untuk menyelesaikan karya terbarunya demi mempertahankan eksistensi sekaligus mencukupi kebutuhan hidupnya. Demikian, ia mulai menempuh pengerjaan komik barunya di kediaman tersebut. Wah, jadi biar
bikin cerita horor di tempat horor beneran gitu bro. Jadi kalau tiba-tiba buntu gitu, aduh apa ya gitu, terus tiba-tiba ada kunci, ada pintu kelempar, bukan pintu, kursi, buset, pintu kelempar, sadis juga, kursi brok gitu. Wah aku punya ide gitu, kita lanjut nulis gitu. Demikian dia mulai menempuh pengerjaan komik barunya di kediaman. Keseharian turut diwarnai dengan kehadiran seorang remaja eksentrik yang kerap disapa Elsa. Didera kesulitan selama menggarap karya tersebut. Ilmira pun kian dihantui oleh banyak sosok misterius yang berasal dari kisah-kisah horor ciptaannya dulu. Alhasil menghambatnya untuk menyelesaikan salah satu dari mereka, tanda kutip, adalah sosok wanita berkerudung yang sangat berperan penting sebagai pengingat trauma masa kecilnya. Ilmira berusaha keras untuk mengatasi apa yang apa mana sih salah baca gue. Berusaha nih apa yang terjadi padanya melalui komik tersebut yang juga sempat dikiranya akan menjadi karya horor terakhir. Arwah Sinden. Ini kayaknya udah baca ya. 4 sekawan mendapatkan tugas untuk merenovasi sebuah rumah. Lagi survei dilakukan, mereka melalui serangan-serangan hantu yang dikirimnya langsung oleh Keliman, mandor pertama yang membangun rumah tersebut. Memiliki rahasia yang dikubur dalam rumah tersebut sehingga membuat dia ketakutan, apalagi ada yang ingin membangun kembali rumah tersebut. Wah, jadi si mandor gak mau ada rumah baru. Pasti dia iri karena gak diajak. Misteri mulai terpecahnya dengan kehadiran 4 sekawan arsitek. Wah, jadi mandor yang tidak terima dia nggak dapat kerjaan lagi. Ya urusan lu men, maksudnya sebenarnya tidak sedikit itu. Bantu pembangunan negeri lah bro. Membangun negeri bagus. Iblis dalam kandungan 2. Nah itu nggak ada lanjutannya lagi. 2 apa ini bro? Apa tuh? Ketawa-tawa. Banyak juga ya film horor. Karena menjelang lebaran tuh pasti mereka udah membeli jadwal bro. Jadi sistemnya kan mereka beli jadwal ya. Gua punya teori kalau mereka tuh beli jadwal misalkan hari libur kayak lebaran lah, atau ya waktu itu kan Siksa Kubur sama Badarawi itu barengan ya. Waktu itu nonton Siksa Kubur dan wah, gila itu audionya. Nanti gue bahas. Kalau film mereka setiap hari libur, tanggal merah gitu, mereka beli jadwal gitu. Jadi strateginya gitu, men. Misalkan hari Natal nih, nah kan banyak tuh film-film pada muncul gitu. Apalagi filmnya pasti berhubungan sama Natal atau apa. Ini hari Lebaran banyak film horor gitu. Jadi kita disuruh bertobat, guys. Apalagi gue nonton Siksa Kubur tuh, abis nonton gue langsung sholat ya di masjid mall ya. Biasanya kan gue pulang ini oh langsung sholat saya. Ada pokoknya kacau lah. Audionya tuh gila ya. Tapi ceritanya menurut gue agak kurang nih, maaf aja ya. Pabrik Gula nih apa sih? Film 21 plus anjir. Gak bisa nonton nih gue. Gak apa-apa sih. Berangkat bersama puluhan orang lainnya ke sebuah pabrik gula untuk menjadi buruh musiman. Oh, ini cerita buruh pabrik gula. Setiap tahun pabrik gula mempekerjakan orang-orang dari desa sekitar untuk mempercepat proses penggilingan tebu di musim panen. Awalnya semua berjalan wajar tanpa keanehan sampai suatu malam entah terbangun dan keluar dari mesloji tempatnya menginap demi membuntuti sosok misterius. Ya kejadian malam itu para buruh mulai mengalami teror yang terus meningkat, mulai dari kecelakaan kerja yang menimpa salah satu dari mereka sampai tewasnya seorang buruh secara mengenaskan di sumur belakang. Kemudian terungkap bahwa pabrik
tersebut berdampingan dengan kerajaan Demit. Sesuatu telah membuat para Demit marah sehingga sekarang mereka menuntut nyawa para buruh. Jadi itu pabrik adalah kerajaan setan, bro. Bukan saya jin apa setan gitu maksudnya. Demit itu apa sih sebutannya? Jin lah ya, bilang jin gitu. Kerajaan jin, so. Kerajaan gula. Itu kena ini ya, penyakit gula. Kasihan juga ya kalau setan yang kena penyakit gula. Kayak pindah bro, jangan bikin kerajaan di pabrik gula lu, obesitas nanti. Diabetes, diabetes. Kasih Gak sih menurut gue emang setannya paling bentuknya kayak apa ya, hitam kali. Badannya hitam gitu, datang dari kegelapan gitu. Ya nggak apa-apa sih menurut gue film-film kayak gini. Gue yakin munculnya di Lebaran. Lebaran atau enggak pas ini kan libur panjang bro, seminggu gila, panjang banget itu. Pasti selama seminggu itu wah puncak macet. Pemikiran pertama pasti puncak. Jadi ya sampai di situ aja lah ya. Jadi nggak panjang-panjang karena haus banget ngomong. ngomong sama Ngomong sendiri capek. Nanti kita bayar bayar bintang tamu. Komen komen di bawah bintang tamu apa yang bisa saya undang. Jangan komen ini ya. Jadi Kobuser bang atau enggak Densu, sudah mahal banget. Gua aja belum tentu diundang mereka, apalagi gua ngundang mereka. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Gua mau live. Sama gua Raya dan bye.